walihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat inspirasi, beberapa waktu yang lalu jagat maya dihebohkan dengan berita selebritas nasional yang dikaitkan dengan penyakit Ain, yaitu Arya Hermansyah yang baru saja menikah dengan Atta Halilintar. Kegugurannya oleh netizen dikaitkan dengan penyakit Ain. Banyak yang bertanya kepada saya, apa itu penyakit Ain, apakah itu betul adanya dalam pandangan Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulas apa itu penyakit Ain. Penyakit Ain adalah penyakit misterius yang diyakini dalam Islam karena penyakit ini disebutkan dalam beberapa hadis sahih. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ainu haqqun walau kana syai'un sabiqul qadari sabaqathu al-'ainu." Ain itu benar-benar ada. Andai kata ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh Ain itu yang bisa. Juga dalam hadis Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal aini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintaku agar aku diruqyah untuk menyembuhkan penyakit Ain. Dan hadis Jabir radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksaru man yamutu ba'da qada'illahi wa qadarihi bil aini." Sebab paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah adalah Ain. Oleh karena itu, mayoritas ulama berpandangan bahwa Ain itu adalah nyata adanya. Secara bahasa, Ain artinya mata. Oleh karena itu, sesuai dengan namanya, penyakit Ain adalah penyakit atau gangguan yang dialami oleh seseorang akibat pandangan mata orang yang iri. Orang yang memiliki hasad atau iri terhadap orang lain lalu memandang orang tersebut dengan pandangan penuh hasad, maka ia bisa menyebabkan penyakit Ain. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung dari kejahatan orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Lalu bagaimana agar kita tidak tertimpa penyakit atau gangguan Ain, atau kita menimpakan gangguan Ain kepada orang lain? Agar kita terhindar dari gangguan Ain, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menghindari diri dari suka pamer. Hindari dan jauhkanlah sikap suka pamer dan berhias diri dengan berlebihan atau tabarruj. Sebaliknya, biasakan sikap tawadhu dan berhias diri secara sederhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad." Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Hal kedua yang harus kita lakukan untuk membentengi diri dari gangguan Ain adalah banyak-banyak bertaubat kepada Allah dari segala macam dosa. Karena kebanyakan musibah yang menimpa kita
sebetulnya adalah hasil dari perbuatan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Yang ketiga, hendaklah kita membentengi diri dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya agar senantiasa berzikir, bahkan setiap hari kita diperintahkan untuk berzikir harian. Zikir keluar dan masuk rumah, zikir keluar dan masuk kamar mandi, zikir hendak tidur atau bangun tidur, dan zikir-zikir lainnya yang sangat banyak dalam ajaran kita. Dan di antara hikmah zikir adalah sebagai benteng perlindungan kita dari berbagai mara bahaya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita umatnya zikir dan doa perlindungan tertentu dari mara bahaya, seperti perlindungan dari gangguan termasuk gangguan ain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya mengajarkan kita mendoakan kepada anak, yaitu suatu doa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada cucunya Hasan dan Husain. Beliau berdoa, u'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Aku meminta perlindungan untuk kalian dengan kalimat Allah yang sempurna dari gangguan setan dan racun dan gangguan ain yang buruk. Selain kita berupaya menjauhkan gangguan ain dari kita sendiri, tentunya kita juga harus berupaya agar kita tidak menjadi penyebab gangguan ain terhadap orang lain. Oleh karena itu, kita harus berupaya menjauhkan diri dari sifat iri dengki kepada orang lain. Dan ketika kita melihat orang lain mendapat nikmat, kita diajarkan untuk mendoakan agar Allah memberi keberkahan atas nikmat tersebut, sehingga kita tidak terjangkit penyakit hasud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi wa akhihi ma yu'jibuhu falyad'u bil barakati fa innal 'aina haqqun." Jika salah seorang dari kalian melihat pada diri saudaranya suatu hal yang menakjubkan, maka doakanlah keberkahan baginya, karena ain itu benar adanya. Demikian kajian singkat tentang gangguan atau penyakit ain pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga para sahabat inspirasi bisa mengambil manfaat dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemadaratan dan menimbulkan madarat kepada orang lain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.